Ada orang tuh bermimpi. Sekali mimpinya masuk neraka. Sekalinya di nerakanya itu bertatayan sama Firaun. Terus sebelahan duduk seneraka gitu. Jadi ditanya lah sama Firaun nih, kau ini orang Islam ya? Iya. Gawe kau di dunia apa? Tukang cangkul. Ya. Wah, berarti kau banyak ya punya sawah, kata Firaun. Nggak ada. Nah, yang kau cangkul tuh sawah orang. Oh, jadi kau ini istilahnya kayak buruh gitu ya, tukang cangkul, orang miskin ya? Iya. Nah, ngapa katanya kau masuk neraka? Aku jarang sembahyang. Sekali dengar jawab tuh ketawa Firaun. Bungol kau tuh. Jadi kenapa kata orang tuh? Orang kalau tak masuk neraka itu macam aku, kata Firaun. Ya kenapa? Aku raja waktu di dunia. Kekuasaan aku luas. Apa yang ku mau tercapai. Aku bunuh orang, berapa banyak aku bunuhi. Ya aku mau berbini tuh, tinggal perintah aja. Nah, tapi kan aku memang maksiat, ngaku Tuhan, banyak dosa, masuk neraka. Wajar, kata Firaun. Tapi aku di dunia senang. Lah kau sudahlah sengsara hidup di dunia. Masuk neraka pula, bungol kau nih. Jadi kata Firaun, luput 2 kali kau nih. Udahlah di dunia sengsara, miskin, katanya susah. Wah, masuk neraka pula bertatai pula tuh dengan aku. Hai, kacau kau nih, kata Firaun. Kalau bahasa itu kacau kau nih. Sekali dia bangun, langsung tobat dia. Gara-gara apa? Gara-gara sering meninggalkan sembahyang. Itu titik tekannya di situ. Ya, nah, artinya kalau meninggalkan sembahyang kau terduduk sama Firaun nanti. Nah, makanya jangan sampai celaka 2 kali. Ya, miskin tapi jadi miskin yang baik, gitu nah maksudnya. Miskin yang berakhlak. Ya, sembahyang jadi jagalah. Kita akan lanjutkan keistiqomahan pelajaran kita fa insyaallah sampai halaman 116, yaitu catatan. Wa bil isnadil ladzi yattasilu ilal musannif rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi ulumihim wa anwarihim wa asrarihim wa nafahatihim fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Catatan. Akal. Kemarin salah satu dari 4 mutiara adalah akal. Ya. Akal ialah jauharun ruhaniyun khalaqahullahu ta'ala muta'allaqan bibadnil insani yu'rafu bihil haqq wal batil. Permata ruhan, maksudnya akal itu adalah permata ruhani ciptaan Tuhan yang dititipkan kepada manusia sehingga manusia dapat mengetahui yang hak dan yang batil. Nah, itu fungsi akal tuh, dia memilah dan memilih, ya. Nah, sehingga kita tahu yang benar, mana yang salah. Ya tentu bukan hanya sekedar tahu aja, tetapi kalau dia benar diumpati. Kalau dia tahu salah, dijauhi. Nah, namun bisa mengumpati atau bisa menjauhi itu tadi, semuanya adalah taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang terangkum kedua-duanya itu dalam satu doa yang biasa dipanjatkan oleh guru-guru kita, berupa kata-kata Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ahu. Tiba'ah biasa begitu. Wa arinal batila batila warzuqna tinabahu. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami sesuatu yang benar itu memang benar. Jadi memang sesuatu yang benar Allah perlihatkan kepada kita memang itu benar. Nah, karena memang ada kadang terbalik-balik, sesuatu yang benar pelihatan kita salah. Atau sesuatu itu salah tapi pelihatan kita benar. Nah, kita tidak mau yang macam itu. Kita minta Allah memberikan kita pertolongan, petunjuk, sesuatu yang memang benar itu kita melihatnya memang suatu kebenaran. Warzuqna tiba'ahu, dan berikanlah kami rezeki ya Allah untuk bisa mengikutinya, ya.
kalau dia memang benar, kita diberi Allah taufik bisa mengikutinya. Wa arinal batila batilan, dan perlihatkanlah kepada kami Allah suatu kebatilan itu memang kebatilan. Sesuatu yang salah itu memang salah tampak dalam pandangan kita. Sesuatu yang tak baik itu memang tidak baik dalam pandangan kita. Baru warzuqna jinabah, dan berikanlah kami rezeki ya Allah bisa menjauhinya. Nah, lalu seperti itu memang Allah berikan kepada kita. Berarti namanya kita dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kasihan itu sesuatu yang buruk lalu tampak baik dalam pandangan kita. Akhirnya kita ikuti padahal itu buruk. Nah, yang tahu buruk yang sebenar-benar ya Allah. Begitu juga dibalik. Sesuatu yang sebenarnya baik dalam pandangan Allah tetapi terlihat buruk dalam pandangan kita. Akhirnya apa yang terjadi? Kita jauhi. Nah, di situ berarti dia tidak mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita takutkan. Kemudian permata kedua adalah agama, ad-din kemarin. Nah, agama itu apa? Agama ialah ma yad'u ashabal uquli ila qabuli ma huwa minar rasuli. Agama yaitu aturan Allah yang menghimbau orang-orang yang berakal untuk menerima apa-apa yang dibawa oleh Rasul. Nah, simpelnya adalah segala ajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau peraturan boleh juga, isinya itu perintah, isinya itu larangan, isinya itu hukum, segala macam. Nah, lalu kita disuruh mengikuti atau mentaatinya. Maka dan datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala yang menyampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diperkuat lagi dengan diturunkan kitab suci. Nah, maka itu adalah agama. Ya. Kalau tidak ada aturan gitu, coba perhatikan kehidupan orang-orang yang tidak memakai agama. Pasti hancur, bahkan mohon maaf lahir batin, hampir-hampir mirip mereka itu seperti kaum primitif. Sekekurangannya kayak binatang. Ya kenapa? Karena dia terpakai. Dan siapapun tidak memakai aturan agama Allah, tidak ada cerita hidupnya tenang, jiwanya tentram, tidak mungkin. Itu adalah sebuah kemustahilan. Ya, tidak mungkin. Walaupun zahirnya aja, kelihatannya aja. Tapi kalau mau jujur, mereka justru berada di dalam kegundahan, berada di dalam kegalauan, berada di dalam kebingungan. Betul tuh. Ya. Nah, lihat aja orang yang tidak menggunakan agama dalam kehidupan sehari-hari. Kacau telah pokoknya. Kemudian al-hasad tadi disebut termasuk mutiara yang menghilangkan mutiara berupa agama ini akan hilang dengan penyakit hasad, penyakit iri dengki. Artinya kemarin sudah disebut bahwa orang yang terlalu kuat dikuasai oleh iri dengki, hasad, itu agama tidak bakal berjalan. Agama sudah tidak berfungsi lagi. Ya, agama sudah tidak akan lagi jadi menjadi itu penuntun, tidak akan lagi. Nah, al-hasad huwa tamanni zawali ni'matil ghairi. Nah, hasad atau hasud itu ialah mengharapkan lenyapnya kenikmatan yang ada pada diri orang lain. Ya. Kan sudah dijelaskan dahulu bahwa hasad itu zahirnya kok ke makhluk. Zahirnya. Ada orang dapat nikmat kita tidak suka. Zahirnya itu tidak sukanya ke makhluk. Zahirnya. Hakikatnya sebenarnya yang tidak disuka itu bukan makhluknya itu, tapi Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah makhluk itu mendapatkan kelebihan nikmat, melainkan pasti di situ ada peranan kudrat iradat Allah. Allah berkehendak dia lebih itu. Bukannya dia lebih itu bisa dewek-dewek begitu. Allah yang berkehendak melebihkannya. Dan dalam realita kenyataan dia berlebih, itu kudrat Allah yang berperan. Nah, kita tidak ada ketujuh dengan dia. Samalah artinya sebenarnya kita tidak ketujuh dengan kudrat iradat Allah. Itulah yang menyebabkan makanya hasad itu termasuk dosa yang sangat besar. Bahkan efeknya sangat luar biasa hasad itu. Ya.
Itu bisa dikatakan penyakit induk. Karena gara-gara hasad itulah terjadi pembunuhan, selanjutnya terjadi penipuan, terjadi kezaliman, dan lain sebagainya. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala ya Muawiyatu iyyaka wal ghadaba fa innal ghadaba yufsidul imana kama yufsidus sabira al asala kama yufsidus sabiru al asala. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar beliau, hai Muawiyah, takutlah kamu akan marah. Ya, ghadab, marah ini. Karena sesungguhnya kemarahan itu dapat merusak iman. Sebagaimana gandaria. Ya, gandaria ini apa tuh yang kemarin dibilang sama anu tuh? Yang brotowali, buah yang sangat pahit gitu ya. Merusak madu, sebagaimana gandaria atau brotowali itu merusak madu. Madu jadi pahit kalau kecampur sama buah itu. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Diriwayatkan bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah kamu akan hasud. Takutlah, mesti jauhi itu maksudnya. Karena sesungguhnya hasud itu dapat memakan atau menghapus pahala sebagaimana api membakar kayu bakar. Qala syair, sebuah syair mengungkapkan. Bahar apa nih ya? Tidak tahu saya baharnya. Ya. Bahar tahu kan? Ilmu arut. Siapa yang pernah mau pelajari ilmu arut? Tahu namanya bahar. Bahar tuh apa ya kalau bahasa Indonesia nih kira-kira? Kayak ketukan not-not tuh. Lagu tuh. Hah? Nada musik. Apa ya yang nyaman bahar? Kalau bahasa Arab kan bahar tuh lautan. Karena memang ilmu arut itu asal muasal didapatkan dari lautan. Dari deburan ombak tuh. Nah, instrumen kah namanya? Wallahu alam ya, artinya yang bujur. Pokoknya seakan-akan ketukan-ketukan gelombang itu berbeda-beda sehingga menjadi kayak bolehlah iringan nada gitu. Ya, rojas, kalau rojas sih contoh yang paling masyhur ini biasanya kalau syair ini baharnya rojas. Rojas itu kayak Imriti, apa namanya tuh, Alfiyah. Nah, itu rojas tuh. Lagunya banyak. Imriti Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khaira khalqihi walituqa hatta nahat qulubuhum linahwihi famin azimi sya'nihi lam tahwihi. Nah, yang pernah belajar ilmu nahwu pasti tahu, tapi yang tidak ada pernah belajar dia pasti bingung apa tuh yang dibaca Ustaz tadi. Itu namanya Imriti, ya, kitab nahwu Imriti. Kalau orang Jawa bilang Umaryoto tulisannya. Imriti Umaryoto ya. Oke, ini terus terang saya tidak tahu nih baharnya apa nih. Ya. Tapi baca lurus jelas. Ala kulli man batali hasidan atadri alaman asa'tal adaba asa'ta 'ala Allahi fi fi'lihi idza anta lam tardali ma wuhiba faja zaka rabbi bi an zadani wasadda 'alaika wujuhat talabi ingatlah, katakan pada orang yang pada waktu malam hasud kepadaku. Ya, katakan kepada orang yang hasud di waktu malam kepadaku, istilahnya gitu. Tuhan engkau tahukah, agak rembang tulisannya. Tahukah engkau orang yang buruk akhlaknya
ia telah berbuat jelek kepada Allah. Apabila engkau tidak senang kepadaku karena sesuatu yang telah Allah berikan, maka Allah akan membalasmu dengan menambah karunia kepadaku, dan Allah akan menutup jalan usahamu. Nah, ini ada beberapa apa ngarannya itu, pelajaran yang bisa diambil dari 3 bait ini. Nah, pertama di sini mengajarkan bahwa orang yang hasud itu disebut juga orang yang berakhlak buruk. Ya, kenapa ya? Karena jelas dia tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Beradab buruk itu bukan kepada manusia saja, kepada Allah. Karena dia tidak senang dengan keputusan Allah. Bagaimanapun itu tidak dianggap buruk. Orang kita, orang tua aja, anak kita tidak diterima keputusan kita, itu udah buruk akhlak anak. Apalagi ini tidak terima dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua yang bisa dipetik atau pelajaran yang bisa diambil, apa namanya, kita kalau menghasuti orang, kalau mendeki orang, itu justru sama dengan orang itu akan mendapatkan terus tambahan nikmat dari Allah. Kalau kita hasut sama orang kan kita kepengen itu nikmatnya itu kurang atau bahkan dihilangkan harapannya. Tapi itu terbalik malah. Jadi ketika Allah melihat kita tuh ingin nikmat orang tuh hilang atau kurang, justru Allah terus akan tambahi dia. Nah, itulah kebodohan kita tuh di situ. Dan parahnya lagi justru jalan kita yang ditutup oleh Allah Ta'ala. Jadi kita ingin mengungguli dia, justru Allah akan membuat kita hancur gitu. Nah, semakin kuat kita menginginkan kehancuran pada orang tuh, justru dia semakin jaya, dan justru Allah akan menghancurkan kita dengan keburukan. Coba cari contoh-contoh realita kenyataan, atau walaupun di film-film gitu, kayak contoh film Bawang Merah Bawang Putih. Waktu kan bawang merah belum mati-matian nama hancur, karena bawang putih kan gitu. Tapi yang terjadi yang hancur siapa? Pasti bawang merahnya, dengan berbagai versi filmnya. Ya masih seperti itu. Dalam film itu kan masih ada anak muda, ada penjahat biasa begitu ya, bintang tuh. Awalnya memang si anak muda ini akan ya tersakiti gara-gara kelakuan jahat si penjahat itu. Tapi kan endingnya kata orang tuh, ujungnya tidak ada ceritanya anak muda kalah, dia pasti menang. Nah, yang hancur siapa? Pasti penjahatnya. Nah, jadi itu cuma proses aja. Memang seperti itulah sunatullah itu. Butuh waktu panjang. Kalau dulu ya, entah anak-anak nih, entah ngalami dah nih yang muda-muda. Ingat abang kami. Apalagi yang lebih tua dari kita berdua. Film Midun. Ya tak? Sama tak nonton? Ayo apa? Iya. Lain. Ya. Midun. Ya, betul ya. Nah, ini kalau macam Angah jelas tahunya. Yang tua tuh aja kalau Midun. Dulu film itu yang masyhur tuh Siti Nurbaya, ya, Midun. Nah, itu nonton jadi apa namanya tuh di YouTube. Panjang itu, pokoknya ditunggu orang tuh sampai malam minggu udah salah. Wah, episode itu paling seru filmnya itu. Nah, seorang pemuda desa yang ujung-ujungnya kalau tidak salah jadi apa? Jadi pejabat. Tapi prosesnya Pak Yalam bilang kan, Masya Allah, ya. Nah, itu walaupun wallahu alam kenyataan atau tidak di film itu, paling tidak itu menggambarkan memang macam itulah sunatullah tadi. Ya. Apalagi kalau film-film yang masyhur nih ya, yang kira-kira mirip-mirip kayak begitu tuh. Jarang nonton film ya. Ya saya baik sangka aja mungkin orangnya sering membuat kitab Bang Amin ya. Sering buka kitab, sering mutolaah gitu. Kata Yudi film barat deh. Nah, film barat itu ya action, sekedar hiburan enggak apa-apa. Apa jauh. Film-film ya boleh lah, hiburan enggak apa-apa ya. Hah? Allah. Oke, lanjut lah.
Ya, yang disebut toma, selanjutnya adalah yang apa namanya tuh? Kemarin disebut salah satu intan berlian itu adalah haya, ya, haya, ya. Haya itu apa namanya tuh? Pemalu, malu. Nah, tapi malu itu akan hancur dengan toma. Betul kan? Ya, at-tama'a yuzilul haya. Nah, yang disebut toma atau tamak bahasa Indonesianya rakus ialah ar-raghbatu fi syai'i. Mencintai sesuatu atau mengharapkan pemberian orang lain. Berharap. Ya. Nah, itu tamak namanya. Sedangkan yang disebut ghibah, mengumpat atau menggunjing, ialah ayyadhkura asy-syakhsu masawiyal insani fi ghaibatihi wa hiya fihi wa illam takun fihi fahiya buht wa illam takun fihi fahiya buhtanun fa in wajahahu biha fahuwa satmun. Ya betul ya. Seseorang, jadi yang namanya ghibah tuh, gunjing tuh, seseorang menceritakan kejelekan orang lain di belakangnya. Nah, jadi dia menceritakan tuh dimana di saat tuh orang yang dicerita itu tidak ada di tempat. Dan kejelekan itu memang betul, maksudnya di belakang yang diceritakan kejelekan itu, dan kejelekan itu memang betul, artinya memang ada pada orang yang diceritakan itu, yang digibahi. Nah, apabila kejelekan itu tidak ada pada orang yang diceritakannya, itu berarti dusta, namanya buhtan. Kita nyeritakan keburukan orang tidak ada punya keburukan macam itu. Nah, berarti kita berbual namanya. Ya, kalau dia betul macam itu, nah kita gibah namanya. Dan apabila menceritakan kejelekan orang lain secara berhadap-hadapan, itu berarti memarahi. Satmun. Apa ya? Pantas disebut memarahi bahasanya tuh. Ya, yang ngontani orang-orangnya di depan nih. Dan memang keburukannya memang kita ceritakan orangnya ada. Apa namanya tuh? Masa memarahi, masa tidak pas lah perasaan saya bahasanya ya. Apa ya bahasa Indonesia itu ya? Apa ya? Hah? Apa? Apa ya bahasanya kira-kira Indonesia aja? Nah, menceritakan keburukan orang, orangnya ada. Apa ya? Ngejek, membuli, mencaci maki. Ya pokoknya gitulah ya. Tapi yang pasnya Allah alam lah tuh. Yang agak mengarut ya kayaknya membuli bisa, membuli, ya betul, membuli bisa, mencaci maki bisa juga. Nah itulah tuh, itu jelas dosa juga, berdepanan pula. Nah ya Allah Rabbi ya. Nah mudahan jangan sampai kita diuji atau dicoba, dibalakkan dengan yang sedemikian gitu. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian makalah ke-19, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala arba'atun fil jannati khairun minal jannati, al-khuludu fil jannati khairun minal jannati, wa khidmatul malaikati fil jannati khairun minal jannati, wa jiwarul anbiya'i fil jannati khairun minal jannati, waridallah ta'ala fil jannati khairun minal jannati, wa arba'atun fin nari syarrun minan nari, al khuludu fin nari syarrun minan nari, wa taubihul malaikatil kuffara fin nari syarrun minan nari, wa jiwaru syaitani fin nari syarrun minan nari, wa ghadabullahi ta'ala fin nari syarrun minan nari. Keterangan kok keterangan sih? Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, di surga ada 4 hal yang lebih baik daripada surga itu sendiri, yaitu pertama
kekal di surga itu lebih baik daripada surga itu sendiri, kekalnya. Yang kedua, pelayanan dari malaikat itu lebih baik daripada surga itu sendiri. Yang ketiga, bertetangga dengan para nabi itu di surga, bertetangga dengan para nabi di surga itu lebih baik daripada surga itu sendiri. Yang terakhir, keempat, keridhaan Allah Ta'ala di surga itu lebih baik daripada surga itu sendiri. Nah, kira-kira gitu, saya tambah-tambahkan aja bahasanya supaya lebih mudah dipaham. Dan di neraka ada 4 hal yang lebih jelek daripada neraka itu sendiri. Yaitu, 1, kekal di neraka itu lebih jelek daripada neraka itu sendiri. Yang kedua, peringatan malaikat terhadap orang kafir itu sebenarnya, mohon maaf lahir batin, taubih itu bukan peringatan, ejaan. Ya, ejaan. Jadi malaikat itu nanti di akhirat ngejek-ngejek orang-orang kafir yang masuk neraka tuh. Itulah istilahnya, bahasa tulah kan sudah kan dibilang di dunia kayak gini. Istilahnya gitu. Istilahnya begitu kan sama malaikat. Tulah. Sudah dibilang dulu jangan kayak gini kan masuk neraka kan. Nah, itu lebih jelek daripada neraka itu sendiri. Istilahnya gitu. Yang ke 3, betul ya? Bertetangga dengan setan di dalam neraka lebih jelek daripada neraka itu sendiri. Ingat enggak kemarin yang bertetangga mimpi sama Fir'aun? Ingat enggak? Di sini ada saya cerita. Ada di. Ada ya Bang Min? Cerita siapa namanya itu? Al Habib Abdul Qadir Ba'bud. Ada orang tuh bermimpi. Sekali mimpinya masuk neraka. Sekalinya di neraka itu bertatayan sama Fir'aun. Terus sebelahan duduk seneraka gitu. Jadi ditanya lah sama Fir'aun nih, kau ini orang Islam ya? Iya. Gawe kau di dunia apa? Tukang cangkul. Ya. Wah, berarti kau banyak ya punya sawah, kata Fir'aun. Nggak ada. Nah, yang kau cangkul tuh sawah orang. Oh, jadi kau ini istilahnya kayak buruh gitu ya, tukang cangkul, orang miskin ya? Iya. Nah, ngapa katanya kau masuk neraka? Aku jarang sembahyang. Sekali dengar jawab tuh ketawa Fir'aun. Bungol kau tuh. Jadi kenapa kata orang tuh? Orang kalau tak masuk neraka tuh macam aku, kata Fir'aun. Ya kenapa? Aku raja waktu di dunia. Kekuasaan aku luas. Apa yang aku mau tercapai. Aku bunuh orang, berapa banyak aku bunuhi. Ya, aku mau berbini tuh, tinggal perintah aja. Nah, tapi kan aku memang maksiat, ngaku Tuhan, banyak dosa, masuk neraka. Wajar, kata Fir'aun. Tapi aku di dunia senang. Lah kau sudahlah sengsara hidup di dunia. Masuk neraka pula, bungol kau nih. Jadi kata Fir'aun, luput 2 kali kau nih. Udahlah di dunia sengsara, miskin, katanya susah. Wah, masuk neraka pula bertatai pula tuh dengan aku. Hai, kacau kau nih, kata Fir'aun. Kalau bahasa itu kacau kau nih. Sekali dia bangun langsung taubat dia. Gara-gara apa? Gara-gara sering meninggalkan sembahyang. Itu titik tekannya di situ. Ya, artinya kalau meninggalkan sembahyang kau terduduk sama Fir'aun nanti. Makanya jangan sampai celaka 2 kali. Ya, miskin tapi jadi miskin yang baik, gitu maksudnya. Miskin yang berakhlak. Ya, sembahyang jadi jagalah. Ya, kalau tidak tuh luput 2 kali. Nah, ini tadi bahasanya bertetangga dengan setan. Itu yang ketiga, keburukan yang ketiga, lebih buruk daripada neraka itu sendiri. Yang keempat, yang terakhir, kebencian Allah di dalam neraka. Ya tentu bolehlah dibahasakan tuh kemurkaan Allah, kemarahan Allah kepada penghuni neraka itu lebih jelek daripada neraka itu sendiri. Nah, keterangan ahli surga akan dilayani oleh para malaikat. Oleh karena itu, fa khidmatul malaikati tadullu ala ziyadati irtifa'i ahlil jannati. Adanya pelayanan malaikat terhadap ahli surga menunjukkan bahwa ahli surga lebih mulia daripada sebagian malaikat. Wah, betul, pelayan kisahnya. Nah, mudah-mudahan kita masuk surga dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makalah ke-20, wallahu a'lam bishawab. Tolong dibatasi.
ala hadhihi niyatu ala manawahu aslafuna salihun wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah.